Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Live Interaktif. Live Interaktif yang ada di 13 di Fatwa TV, ya 13 asasi Dewan Fatwa, dan salah satunya hari ini pagi ini jam 10 pagi setiap hari Kamis. Alhamdulillah. Ya, program ini dengan judul bertajuk Live Interaktif Kembali ke Hadis Nabi yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan beliau juga sudah membersamai kami, bersama kita di sini walaupun beliau cukup dekat dengan ibu kota ya Indonesia ya, sementara kita jauh dengan ibu kota, beliau lebih dekat ya di Martapura sana di Kalimantan. Barakallahu fikum. Nanti kita akan bersama, namun sebelumnya saya akan memberikan 3 pengumuman. Pertama, nomor telepon yang akan yang bisa dihubungi untuk bertanya kepada Al-Ustadz yaitu di 021. Ini bagus nih, jernih suaranya. Boleh pilih ini kalau ada dananya ya. 021 212 32333. Tuh, jernih bersih insyaallah jadi tidak tergantung sinyal. 021 212 32333. Dan satu lagi melalui WhatsApp call. Nah, ini 0821 7000. Ya, 6087 ya. Nah, untuk yang kedua ini, jalur ini mohon sebelum telepon sudah ketik nomornya, save dulu nomor Fatwa TV, kemudian cari sinyal yang bagus ya. Cari sinyal yang bagus supaya sinyalnya penuh ya internetnya. Telepon deh WhatsApp-nya ya di nomor yang tadi 0821 7000 6087. Supaya nanti Ustadz dengarnya juga nggak putus-putus. Nah, jawabannya juga nanti lengkap insyaallah. Barakallahu fikum. Dan satu lagi yaitu kami akan menyediakan ya pengumuman yang menyediakan bahwa kami menyediakan jalur untuk ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV seperti nomor rekening yang tertera di layar berikut. Nah, itu dia nomor rekeningnya, ada 2 nomor rekening. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Dan kemudian tidak berpanjang lebar lagi, sekarang kita saatnya menyapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, kami juga sini kami senang sekali ya Allah. Ya Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di waktu-waktu produktif antum ini mungkin di sana ya, sebagai antum sebagai kepala mudir ya salah ya bagian kurikulum ya Ustadz ya. Anda udah nyontek di websitenya Ustadz. Ya, kemudian barakallahu fikum Ustadz, dan kami senang sekali dan antum meluangkan waktu untuk tanya jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Fatwa TV dan di dewanfatwa.com. Berikutnya Ustadz, seperti biasanya dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatis Dewan Fatwa yang menggelar live interaktif tidak terkecuali kepada antum. Kami ingin sekali mendapatkan nasihat dan atau peringatan pada pagi hari ini. Untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, datangnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap berjiwa pasti akan mengalami kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dan kepada kamilah kalian kembali. Kata para ulama tafsir, di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluwakum bisyarri wal khair, kami akan uji kalian dengan kejelekan, dengan keburukan, menunjukkan dan kami uji kalian juga dengan kebaikan.
Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran dan dengan kekayaan. Ketika dia hidup di muka bumi ini, pastilah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja tanpa mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang memandang ujian itu hanya berkaitan dengan kefakiran, dengan kemiskinan, ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Banyak orang berpandangan ujian semacam itu. Tetapi sebetulnya yang merupakan ujian juga adalah seseorang itu diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, dengan uang yang dia miliki, dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kadang orang itu diuji oleh Allah dengan harta dan kekayaan yang dia miliki. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kata beliau, al-ghina wal faqr mutiyatan la ubali ayyuhuma rakibtum wal faghru wal ghina ibtila'un min Allah taala li'abdih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kekayaan dan kefakiran merupakan dua kendaraan, dua tunggangan yang pasti akan ditunggangi oleh seorang muslim, salah satunya. Entah itu nanti di dunia ini kita menunggangi kekayaan, ataukah kita nanti di dunia ini menunggangi kemiskinan. Pastilah akan kita menunggangi salah satunya. Kata Umar, saya tidak peduli yang mana saya tunggangi, karena kedua-duanya, kekayaan dan kemiskinan, merupakan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita tentang ujian harta ini. Kenapa? Karena banyak manusia ini tidak lulus ujian ketika diuji dengan ujian harta. Banyak orang itu bisa bersabar dengan kemiskinan, banyak orang itu bisa bersabar dengan musibah, tapi banyak orang tidak lulus dia ketika diuji oleh Allah dengan diluaskan rezekinya, dengan dibukakan dunianya. Kadang dia tidak lulus dari ujian tersebut. Hartanya dia gunakan untuk kemaksiatan, hartanya dia tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia menjadi bakhil, padahal ketika dia miskin dia menjadi orang yang dermawan. Kadang dia menjadi orang yang tidak bisa menggunakan hartanya pada kebaikan. Banyak hartanya dia gunakan pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan ada sebahagian menggunakan hartanya pada hal-hal yang Allah murkai, pada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengisarkan dalam sebuah hadisnya, kata Allah mengingatkan kita di dalam sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya kalian, kata Allah, sesungguhnya manusia itu suka sangat sekali dengan harta. Maka cinta harta, ya, ini merupakan sifat manusia. Ya, manusia pada asalnya dia cinta harta. Tetapi ada sebagian manusia dia terfitnah dengan hartanya, sehingga dia diperbudak dengan hartanya, sehingga dia tidak peduli lagi hartanya itu dia dapatkan dari mana, dari halal atau dari haram. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, fa wallahi lal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum. Kata Nabi SAW, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukakan kepada kalian dunia sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian kalian dibinasakan dengan harta tersebut, dengan dunia tersebut, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Oleh karenanya seorang muslim jangan sampai dia diperbudak oleh hartanya. Jangan sampai seorang muslim menjadi hamba dinar dan hamba dirham, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kata Nabi SAW, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Jika dia diberi dia rida, jika dia diberi maka dia mencela. Maka seorang muslim
ketika dia menghadapi ujian yang berupa harta, maka hendaklah dia menyikapi pertama, harta tersebut merupakan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim pandai-pandailah menggunakan titipan tersebut, karena dia akan ditanya oleh Allah terhadap titipan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arbah." Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser nanti di hari kiamat kelak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah ditanya tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana yang dia dapatkan harta tersebut, kemana dia infakkan. Maka manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Maka pandai-pandailah dia menggunakan titipan tersebut pada apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang muslim harus diyakini bahwasanya kesenangan dunia ini ya, sifatnya adalah sementara. Ya, dunia ini sifatnya tidak kekal, tidak abadi, dan kenikmatan dunia ini tidak sempurna. Dan kenikmatan dunia ini sedikit, berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat, kenikmatan yang kekal. Kenikmatan akhirat, kenikmatan yang sempurna. Kenikmatan akhirat, kenikmatan yang banyak. Sehingga jangan sampai seorang muslim dia mengorbankan dunianya dia, ya, dia mengorbankan akhiratnya dia demi mencari dunianya. Makanya dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, masaka kafiran minha syarbatan ma." Kata Nabi SAW, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Kalau dunia itu punya harga seekor sayap nyamuk saja, kata Nabi SAW, Allah tidak akan kasih kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, maka Allah bukakan bagi orang kafir dunianya. Kemudian terakhir, seorang muslim ketika dia berpandangan terhadap dunia ini, dia harus meyakini bahwasanya dunia ini tidak akan pernah henti-hentinya. Iya, sifat manusia tidak akan pernah henti terhadap kenikmatan dunia. Dia terus mencari, tidak akan pernah puas. Maka seorang muslim harus dia memiliki batasan. Ada saatnya batasan dia membatasi dirinya dalam mencari dunia, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min mal min dhahabin labtagha salisan wa la yamla'u jawf ibnu Adam illa turab." Kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam itu punya 2 lembah, yang lembah tersebut penuh dengan emas, niscaya dia akan cari lembah yang ketiga yang berisi emas, dan tidak pernah puas anak Adam sampai disumpal mulutnya dengan tanah. Maka manusia pada sifatnya tidak puas dengan harta yang dia miliki. Dia terus berusaha mencari, memperbanyak. Maka Anda harus tahu batasannya. Ada batasannya. Seorang muslim dia mengatur hidupnya di dalam mencari rezeki. Dia atur hidupnya sedemikian rupa. Kapan dia mencari rezeki, kapan dia beribadah kepada Allah, kapan dia luangkan waktunya untuk keluarga, istri dan anaknya. Maka harus dia batasi, jangan sampai Anda terlena dengan dunia, karena dunia itu sangat menggiurkan bagi orang yang tidak bisa kuat terhadap fitnah dunia. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa di studio. Harta ternyata ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu nasihatnya. Semoga pemirsa bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz ya. Bagaimana ya, jangan sampai harta kita melalaikan kita dari menuntut ilmu ya, ilmu bekal kita untuk di akhirat insyaallah. Barakallahu fikum. Dan kemudian sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertama nih Ustaz. Pertanyaan pertama ini datang dari sebentar. Coba kita cek nih yang terhangat baru datang pada pagi ini dengan nama Zulfikar di Bekasi, begitu. Zulfikar di Bekasi bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya membaca sebuah artikel di mana di situ disebutkan haramnya laki-laki menikahi seorang pezina sampai ia bertobat dan mengosongkan rahimnya, rahim. Pertanyaan saya, apakah haram di sini pertanyaan saya, apakah haram di sini sampai kepada membuat nikah atau akadnya menjadi batal atau tidak sah?
Atau hanya diganjar dosa aja. Apakah sah jika kita menikahi wanita yang memiliki masa lalu pergaulannya bebas dan kita tidak tahu ia pernah berzina atau belum? Dan kita kan tidak mungkin menanyakan apakah sudah berzina atau belum, karena pertanyaan tersebut sensitif, Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah wanita yang hamil dinikahi, apakah sah atau tidak, ya. Karena ada sebuah artikel demikian, beliau menanyakan berdosa ataukah akadnya yang tidak sah. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala, menikahi wanita yang sedang dalam kondisi hamil, maka itu nikahnya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuta hamilun hatta tada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang menggauli, mencampuri wanita hamil sampai dia melahirkan. Artinya tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah juga berkata dalam peperangan Hunain, Nabi mengatakan, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Kata Nabi SAW, tidak halal orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Maksudnya adalah dia menggauli wanita yang sedang mengandung. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama rahimallahu taala mengatakan nikahnya tidak sah, akad nikahnya tidak sah. Maka hendaklah dia mengulang akad nikahnya kalau seandainya dia menikahi ketika wanita itu dalam kondisi hamil. Maka ini yang kami yakini, ya, dan inilah pendapat yang kami yakini, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Mengenai masalah kita ini bingung, menikahi dia takut tersinggung, dia ini berzina apa tidak, ya, hamil apa tidak. Maka sebetulnya tidak mesti juga ditanyakan demikian. Tetapi penting Anda mengetahui asal usul wanita tersebut. Makanya tugas laki-laki sebelum dia mengajukan khitbah, dia nazar dan mencari tahu tentang wanita ini baik apa tidak. Kalau Anda sudah dapatkan informasi dari orang yang terpercaya dia adalah orang yang baik, maka itu insya Allah sudah cukup. Itu insya Allah sudah cukup sebagai memantapkan hati Anda. Maka tidak perlu lagi mungkin menanya sampai detail itu. Kecuali Anda tidak mengetahui kondisi wanita tersebut dan Anda ingin mendapatkan isu yang tidak benar, misalnya isu yang berkembang, maka boleh Anda tanyakan. Tapi kalau tidak ada isu di luar sana, kemudian Anda sudah bertanya kepada banyak orang yang dipercaya dan mereka memuji wanita tersebut, maka tidak ada perlu lagi Anda tanyakan, ya, dia hamil atau tidak, semacam itu. Wallahu a'lam. Suaranya tidak kedengaran. Barakallahu, Afwan tadi sempat terpencet. Alhamdulillah, bagi yang bertanya ya, semoga bisa paham ini. Tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar dan ini pada pertanyaan yang sudah yang kesekian kali yang seperti ini. Untuk mereka yang belum jelas, nggak apa-apa. Insya Allah memang tugas kami untuk menjelaskan. Barakallahu fikum. Dan kemudian Alhamdulillah sudah masuk telepon yang pertama pada pagi hari ini dari saudari Khadijah di Tangerang, ya. Kita coba sapa. Afwan, Ana izin bertanya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya Khadijah. Saya izin bertanya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan saya pernah menjadi musyrifah di suatu pondok sunnah gitu. Sebelumnya ya, pondok sebelumnya gitu. Dan di situ saya melihat setiap sholat fardu itu imamnya itu selalu menambahkan surat Al-Ikhlas gitu. Dan mereka menyebutkan dalil, cuman saya lupa gitu kan. Terus apa perilaku yang seperti itu tuh boleh saya ikutin atau gimana Ustadz? Ini sholat fardu atau sholat fardu ya Bu ya? Sholat fardu pastinya ya? Sholat fardu berjamaah ya? Ya, sholat fardu itu dia setelah surat Al-Fatihah dia membaca surat lain, kemudian ditambahin surat Al-Ikhlas gitu. Taib, itu saja Ibu pertanyaannya? Tiap rakaatnya atau rakaat terakhir gitu. Ya, itu saja. Pertanyaannya itu aja ya. Insya Allah nanti akan dijawab. Sama-sama Wa Iyak. Semoga terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bu. Taib, kita persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya. Iya.
Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Iya. Beliau menanyakan tentang masalah mengulang-ulang surah Al-Ikhlas ya di dalam salat, boleh apa tidak? Sesungguhnya perbuatan tersebut pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang mengurang surah Al-Ikhlas ya di waktu salat. Sahabat ini beliau ya jadi imam saat itu di waktu salat. Maka setiap salat ya beliau mengulang-ulang salatnya, mengulang-ulang salat itu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ulama khilaf hadis tersebut, apakah sahabat itu mengulang setiap rakaatnya atau di satu rakaat berkali-kali dia membaca Al-Ikhlasnya. Intinya ketika sahabat tersebut ditanya oleh Nabi SAW, kenapa engkau ulang-ulang surah Al-Ikhlas? Kata sahabatnya, ini uhibbuha ya Rasulullah, saya menyukainya. Kemudian kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu mendapatkan setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim pahalanya. Berdasarkan hadis ini, para ulama rahimallahu ta'ala, tidak ada masalah kata mereka mengulang-ulang suatu surah di dalam satu salat, baik itu di rakaat yang berbeda diulang dengan surah yang pertama. Misalnya saya sholat isya, rakaat pertama baca Al-Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, boleh tidak? Boleh. Atau rakaat pertama baca Al-Fatihah kemudian Ikhlasnya berulang-ulang kali, boleh apa tidak? Boleh. Tetapi wallahu a'lam, kalau kita ingin melihat sunnah Nabi SAW, maka kita hadyun Nabi di dalam salat, maka kita menyesuaikan. Ya, tidak, Nabi SAW tidak semua salat beliau membaca surah Al-Ikhlas, dan juga tidak semua salat Nabi SAW mengulang-ulang surah Al-Ikhlas tersebut. Tapi perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi, artinya tidak mengapa. Ini sesuatu yang boleh dengan sesuatu yang sunnah, ini sesuatu hal yang berbeda. Maka sesuatu yang sunnah adalah sunnahnya Nabi SAW, beliau ketika membaca satu surah beliau selesai. Ya. Kemudian ya, sunnahnya Nabi di dalam salat beliau biasanya beliau menghatamkan satu surah, dan tidak mengulang surah itu lagi. Ya, sunnahnya seperti itu. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW. Tapi kalau ada orang melakukan semacam itu, dia mengulang-ulang surah Al-Ikhlas, boleh tidak? Boleh. Selama pertama tidak ada keyakinan tertentu bahwasanya ini adalah sesuatu yang datang dari sesuatu yang fadilahnya besar. Misalnya mengulang Al-Ikhlas di dalam salat harus ditambahkan, ada keyakinan semacam itu, harus ditambahkan surah Al-Ikhlas di dalam salat ya. Nah, ini yang kurang tepat. Tapi kalau seandainya dia pengen mengulang surah Al-Ikhlas, tidak ada masalah. Dia ingin mengulang, tidak ada keyakinan tertentu, tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, bacaan beliau disesuaikan dengan jenis salat yang beliau lakukan. Salat subuh beliau bacaannya agak panjang, salat zuhur dan asar agak pendek, maghrib kadang panjang kadang pendek, isya salatnya sedang bacaannya. Maka hendaknya kita menyesuaikan bacaan kita seperti itu, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka inilah sunnahnya di dalam salat semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, tidak mengulang ya Ustaz ya. Sunnahnya tidak mengulang ya. Jadi ganti surat lain ya Ustaz ya gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh, tapi kalau dia ingin mengulang pun boleh. Tapi ketika kita ingin mengatakan itu suatu ini sunnah dianjurkan, nah ini kurang tepat ya. Betul. Paham. Tapi perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi, tidak diingkari, diperbolehkan oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ibu Khadijah ya di Tangerang, semoga bisa paham ya Bu ya. Ya, kalau misalnya itu Ibu bisa cari masjid lain atau bagaimana. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Yulio di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, Masya Allah dekat sekali. Kita coba sapa ya, Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Yulio, silakan disampaikan pertanyaannya. Nah, Ustaz, semoga Allah memberkahi umur dan ilmu antum serta memberikan ganjaran yang banyak kepada kru Amin. yang bertugas, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kita kalau memancing di laut menggunakan umpan yang mirip makhluk hidup gitu, Ustaz, kayak ikan mainan, udang mainan atau cacing mainan gitu, Ustaz? Apakah itu termasuk yang dilarang atau ada keringanan di situ, Ustaz? Ya, itu saja pertanyaannya.
Iya, na'am Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya, jauh-jauh Masya Allah. Nonton Fatwa TV terus, barakallahu fikum. Ini Ustadz, semoga dengan bagaimana hukumnya memancing ikan di laut menggunakan umpan ikan-ikanan, mainan gitu, dari plastik gitu, ada dari karet gitu. Apakah boleh atau tidak ini membohongi ikan berarti ini? Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Tahu saja. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah memancing ikan demikian? Ya boleh, tidak ada masalah. Ya, ini bukan masuk dalam masalah menipu ya, tidak. Ini tidak menipu ya. Karena ya di dalam masalah memancing ya kita harus menggunakan keahlian, kebisaan kita. Karena kan rumusnya itu dia bagaimana meminimalisir biaya tetapi dapat banyak hasil. Itu perdagangan sebetulnya dia ngambil, atau sekedar hobi, atau sekedar kalau dia berdagang kan seperti itu, atau itu sekedar hobi juga tidak ada masalah ya, karena itu tidak dilarang karena sifatnya mubah ya. Boleh semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Waduh Ustaz, dengar dari saudara Yulio tadi jadi pengen liburan Ustaz. Jadi pengen, Masya Allah, memancing iklan di laut lagi, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ikan-ikan mungkin dia manusia zaman sekarang sudah ada saja, dulu dikasih yang beneran, sekarang tidak lagi. Di Jakarta juga mancing ikan sering juga, teman dia langsung di pasar saat bawa uang. Aduh, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Bapak Yulio. Wah, senang sekali kami dapat telepon dari Pak Yulio di NTT ya. Masya Allah, senang sekali bisa mancing setiap hari. Kalau di Martapura mancing emas ya Ustaz ya, di sana mancing emas, banyak emasnya di sana ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari, Masya Allah, senang sekali telepon dari NTT, Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Surabaya begitu. Assalamualaikum, izin bertanya ya Ustadz. Ustadz, teman saya memiliki hutang puasa tahun ini 17 dan tahun kemarin 12 hari. Teman saya memiliki riwayat asam lambung. Ketika berpuasa mendekati waktu asar, dia sudah tidak kuat lagi untuk meneruskannya. Nah, pertanyaan saya, apakah dia harus qadha atau boleh membayar fidyah? Karena setahu saya penyakit yang ada harapannya sembuh wajib untuk kita mengqadhanya. Sementara hutang puasa dia terlalu banyak dan memiliki riwayat asam lambung. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, orang yang berpuasa boleh dia membatalkan puasanya kemudian dia qadha. Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Artinya dia boleh berbuka kemudian dia qadha di hari-hari yang lain. Nah, mengenai orang yang kena asam lambung, mah dan semisalnya, apakah boleh dia berbuka puasa? Nah, ini tentu dilihat kondisi dia. Kalau kondisi dia berdasarkan perkataan seorang dokter muslim yang terpercaya, bahwasanya dia tidak bisa berpuasa karena akan memudaratkan dia, dan ini dalam waktu mungkin jangka lama gitu ya, tidak bisa, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Misalnya dalam setahun kata dokter tidak mungkin dia bisa berpuasa, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau seandainya kata dokter tersebut bahwasanya dia bisa berpuasa tapi diatur waktunya semacam ini, tidak terus menerus misalnya, maka dia atur sesuai dengan arahan dokter tersebut. Jadi di sini saran saya, dia harus kembali ke dokter, bertanya kepada dokter tentang masalah penyakitnya ini seperti apa. Apakah boleh dia berpuasa? Kata dokter, jika boleh dia berpuasa dan diatur waktunya, wajib dia berpuasa, tidak boleh dia bayar fidyah. Tapi kalau seandainya kata dokter tersebut tidak memungkinkan ya, karena asam lambungnya berat dan semisalnya dan menimbulkan mudarat, maka kondisi semacam ini dia boleh membayar fidyah dengan syarat tadi dokternya dokter muslim dan amanah terpercaya semacam itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam, seperti itu ya. Jadi kembali ke tenaga medis ya, syaratnya dokter yang terpercaya, muslim ya, syaratnya muslim dan yang terpercaya, yang punya keahlian baik ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya tadi di Surabaya ya, hamba Allah di Surabaya, semoga cepat sembuh ya Pak ya, temannya ya. Barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari telepon apa bagaimana? Dari telepon ya. Coba kita nantikan sesaat, sedang ditangani. Ya. Telepon berikut datang dari Ibu Yati di Jambi. Ya, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Begini Ustadz, saya ingin bertanya,
apakah boleh kita berkurban sedangkan dulu kita belum pernah diakikahi Iya. kata orang tua kita. Yang kedua, bila seseorang mengajar ngaji tetapi dia bukan keluar dari pondokan sedangkan ilmunya sangat terbatas, apakah dia berdosa? Baik. Itu saja ya, 2 pertanyaan Bu ya. Iya, ya. Terima kasih Bu sudah telepon ke Fatwa TV. Terdengar jelas Ustaz? Yang kedua bisa Baik. dianukan. Yang kedua, ada seseorang yang mengajar ngaji, namun pengajar ini bukan lulusan pondok dan ilmunya terbatas. Apakah dia berdosa dengan mengajar ngaji? Begitu katanya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, boleh tidak orang berkorban tapi dia belum berakikah? Ya. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya antara akikah dengan kurban. Ya. Maka silahkan Anda berkurban walaupun Anda belum berakikah di waktu kecil. Ya. Maka kalau seandainya bertabrakan antara kurban dengan akikah, mana didahulukan? Kalau sudah dewasa, sudah balik, kurban didahulukan. Karena akikah sudah lewat waktunya. Tapi kalau masih kecil misalnya usia 7 hari misalnya bayinya. Iya. Kemudian Anda ingin berkurban, ya, sama mengakikahi, ya, punya uang cuma itu saja. Mana yang saya dahulukan, saya berkurban, saya ikut sertakan anak saya, atau saya mengakikahi anak saya? Maka mengakikahi kondisi semacam ini lebih didahulukan, karena dia di saat sesuai dengan usianya masih bayi 7 hari misalnya, semacam itu. Tapi kalau sudah dewasa, maka yang didahulukan adalah kurban daripada akikah. Ya, sepatutnya karena ibadah yang dikerjakan pada waktunya itu lebih afdal ketimbang ibadah yang sudah lewat waktunya. Ya, akikah itu sudah lewat ya di waktu 7 hari. Sedangkan kurban itu ibadah yang akan datang. Maka ini lebih diutamakan untuk dikerjakan. Semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu saja aja. Mudah sekali cara membedakannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengajar ngaji bukan lulusan pondok, ilmu terbatas. Apakah dosa? Ya. Pertanyaan yang kedua tentang masalah mengajar, dia lulusan pondok, ilmunya terbatas, boleh tidak mengajar ngaji? Bukan lulusan pondok, kalau dia, Afan, bukan lulusan pondok. Nah, anak ini bukan lulusan. Walaupun bukan lulusan pondok, walaupun tidak sekolah. Tapi dia punya ilmu, pernah talaki, belajar secara mandiri dengan atau secara privat dengan seseorang syekh atau syekhah atau seorang ustadz dan ustadzah yang mumpuni di bidangnya, kemudian dia menguasai bidang tersebut, kemudian dia ajarkan, boleh, selama dia ngerti, dan sebatas apa yang dia ketahui. Maka itu diperboleh. Yang dilarang itu mengajarkan adalah dia tidak pernah belajar, tidak paham apa yang dia ajarkan, itu yang dilarang karena akan menyesatkan. Yang idgham nanti dibaca iqlab, yang ikhfa dibaca izhar misalnya gitu ya. Yang panjangnya 2 harakat dipanjangkan 6 harakat misalnya, macam itu. Yang mat tidak dipanjangkan, yang enggak mat dipanjangkan. Nah, ini yang keliru. Yang sifatnya raqawa, ya, hamas dan yang lainnya akan berbeda ya semuanya. Sehingga dia harus dia ketika dia menguasai bidang tersebut, paham terhadap apa yang dia ajarkan, tidak ada masalah. Karena orang itu tidak dilihat dia lulus mana, tapi dilihat dia punya ilmu apa tidak. Ya, dia punya ilmu. Walaupun dia S1, kalau dia nggak punya ilmu, ya tidak boleh mengajarkan orang kalau dia tidak memiliki ilmunya. Ya. Tapi kalau dia punya ilmu, silahkan diajarkan. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Silahkan gitu ya kalimatnya ya, barakallahu fikum. Untuk Ibu yang bertanya, Ibu Yati, semoga bisa paham ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon lagi. Siap, kami tunggu dengan nama Bapak Rohmadi di Makassar ya. Bapak Rohmadi di Makassar, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rohmadi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustaz, zikir setelah sholat subuh. Yang pernah Ana dengar dari salah satu teman, katanya setelah salam itu yang dibaca itu bukan istighfar, akan tetapi Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Saya mau tanyakan apa ini sahih atau gimana Ustaz? Kemudian yang kedua, terkait zikir yang tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat, apabila kita itu kan yang sebenarnya itu 33 kali.
bagaimana hukumnya apabila kita kelebihan, maksudnya lebih dari 33 kali kita membacanya, Ustaz. Sekian, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rohmadi. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab. Ya Ustadz, bisa terdengar jelas Ustadz pertanyaan 1 dan 2? Ya, Ya, bisa. Baik, barakallahu fikum. Tafadhol Ustadz. Ya. Adapun hadis ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis ini sebetulnya hadis yang dipresisikan oleh para ulama rahimahullahu taala. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang mubham, yaitu Maula Ummi Salamah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Maula Ummi Salamah dari Ummi Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sehingga sebagian ulama melemahkan. Tetapi ada perkataan Al-Bazzar dan dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nataijul Afkar. Ya. Beliau menyebutkan di situ bahwasanya perkataan Al-Bazzar mengatakan semua maula Ummi Salamah itu thiqah. Semua maula Ummi Salamah itu thiqah. Maka berdasarkan perkataan Bazzar ini, Hafidz Ibnu Hajar ya mensahihkan hadis ini. Ya. Mensahihkan hadis ini. Oleh karena itu wallahu alam hadis ini hasan ya. Membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ini adalah hadis yang hasan sebagaimana dihasankan oleh Hafidz dalam kitab Nataijul Afkar fi takhrij hadis al-azkar. Kemudian yang kedua, jadi kalau itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan beliau juga yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama itu diganti dengan Allahumma inni as'aluka, kata istighfar tidak, istighfar tetap astaghfirullah tetap. Walaupun redaksinya tidak mesti astaghfirullah. Boleh mengatakan Allahumma ighfirli, boleh. Tidak mesti dengan kata astaghfirullah. Yang penting dia meminta ampun kepada Allah karena hadisnya sebetulnya umum. Ya, hadisnya umum. Intinya dia minta istighfar 3 kali. Bisa dia mengatakan Allah astaghfirullah atau dia mengatakan Allahumma ighfirli, tidak ada masalah. Lafaz yang mana saja boleh karena asalnya hadisnya umum sifatnya. Ya, yang penting dia minta istighfar 3 kali. Tidak diganti dengan doa Allahumma ini tambahan di antara doa yang dibaca juga di waktu subuh ya, di habis salat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, tadi saya katakan ada khilaf dari sisi sanadnya. Sebagian ulama melemahkan karena masalah Maula Ummi Salamah mubham. Tidak disebutkan tidak disebutkan namanya, tapi ada perkataan Al-Bazzar di dalam kitab Nataijul Afkar dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa semua maula Ummi Salamah itu thiqah. Maka indah berdasarkan ini, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Karena asalnya seorang rawi jika tidak ada yang menjarah itu yang mengkritik, tapi ada yang mentakdil dan tidak ada yang mengkritiknya, ada yang mentakdil itu artinya merekomendasikan, maka kita terima perkataan yang mentakdil tersebut. Di sini Al-Bazzar beliau yang mentakdil rawi ini dan tidak ada yang mengkritik rawi ini, maka kita terima ya takdilnya Al-Bazzar ya, sehingga hadis ini bisa dihasankan dan dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai kelupaan tentang masalah zikir itu kelebihan ya. Misalnya 33 kali dibaca 34 misalnya subhanallah tidak sengaja. Bagaimana ini hukumnya? Kalau dia tidak sengaja maka tidak masalah, dia tidak berdosa ya. Allah tidak akan menghukum seseorang atas kesajaannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami salah atau jika kami keliru, tidak sengaja. Maka orang tidak sengaja itu tidak kena hukum ya. Allah tidak akan menghukum dia. Tetapi kita dituntut juga ketika berzikir itu khusyuk, harus fokus. Makanya disuruh pakai tangan, karena pakai tangan itu bisa fokus ya. Kalau dia tidak fokus pasti salah hitungannya ya. Kalau dia pakai alat itu bisa jadi tidak fokus ya, dan dia sudah ini sampai ini sudah 33 ya kalau pakai alat. Tapi kalau pakai tangan itu menjadikan orang itu fokus. Makanya disuruh pakai tangan agar apa? Agar dia tahu apa yang dia ucapkan dan dia bisa fokus menghitung dan bisa khusyuk ya. Sehingga ketika kita berzikir betul-betul kita fokus ya dengan tangan kita ya. Maka kalau tidak sengaja kelebihan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban dari antum. Nah, berzikir supaya nggak meleset
pakai jari, kata Ustadz ya. Semoga bisa kita praktekkan ya, sama-sama istiqomah. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon atau bagaimana? Coba kita lanjut dulu ya. Pertanyaan dari sebentar. Nah, ini dia. Nasrul Wicaksono di Jawa Timur, Surabaya, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Dewan Fatwa selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, apa hukum menggambar manusia secara lengkap dari segi badan seperti kepala, leher, tangan, dan kaki. Namun di bagian wajahnya tidak terdapat mata, hidung, dan mulut. Apakah yang demikian itu sudah diperbolehkan? Nah, jika tidak diperbolehkan, apakah masih boleh menggambar hanya kepala saja tanpa mata, hidung, mulut, leher, tangan, dan kaki? Sisa kelahiran. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Masalah menggambar ya, ini perlu dirincikan. Ya. Pertama, tentang masalah menggambar. Jadi menggambar sesuatu yang pertama menggambar sesuatu yang tidak ada wujudnya di dunia ini boleh. Makhluk hidup tidak di dunia ini boleh. Misalnya dia menggambar apa ya, macam misalnya mobil ada matanya, gitu, ada hidungnya, gitu ya, berbicara mobilnya, ya, maka itu tidak ada masalah, itu diperbolehkan karena tidak ada wujudnya, tidak ada mobil yang punya mata, tidak ada mobil yang punya hidung, ya, maka nggak ada masalah, ya, mobil sesuatu yang tidak ada wujudnya di dunia. Pohon misalnya ada matanya, ada hidungnya, misalnya digambar pohon semacam itu tapi ada mata dan hidungnya, ini tidak ada masalah karena ini tidak ada wujudnya di dunia. Ini poin yang pertamanya. Poin yang keduanya adalah boleh menggambar kartun, animasi dan semisalnya untuk anak-anak dan merangka edukasi, pembelajaran atau tasliyah, hiburan untuk anak-anak tersebut, maka tidak ada masalah selama gambar-gambar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat, dengan aturan syariat. Maksudnya bertentangan dengan syariat apa? Misalnya dia gambar wanita, ya, kemudian ditampakkan auratnya, gitu ya, rambutnya yang panjang, ya, walaupun untuk anak-anak ini tidak boleh karena bertentangan dengan syariat, karena itu tidak mendidik. Kemudian yang ketiga, menggambar ya bukan untuk anak-anak. Kita gambar, mungkin seorang suami ingin romantis dengan istri, dia gambar gitu. Dia gambar ya manusia ya semacam itu, ingin dia kasihkan ke istrinya, boleh tidak? Boleh, dengan syarat apa? Pertama, bisa dihilangkan kepalanya, dihilangkan sama sekali, atau ada kepalanya ya, badannya ada, kepalanya ada tapi tidak ada matanya ya, tidak ada hidungnya, maka tidak ada masalah. Ya, itu juga bukan sesuatu yang bernyawa karena di dunia ini tidak ada orang makhluk bernyawa itu tidak ada mata dan tidak ada hidung, ya. Tidak ada, ya. Jadi mukanya lurus semacam ini, ya, tidak ada apa-apa, ya. Maka tidak ada, itu tidak ada wujudnya di dunia ini, maka itu diperbolehkan. Apa yang ditanyakan tadi boleh, ya. Dia menggambar tidak ada mata dan hidung, ya, itu tidak ada masalah. Atau dia menggambar tidak ada lehernya juga tidak ada masalah, atau lehernya dipisahkan, ya. Artinya lehernya di bawah sana, orangnya jalan misalnya gitu. Lehernya di belakang. Tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya. Ini dilema untuk orang-orang yang bekerja di animasi Ustaz. Biasanya di poster-poster semacam itu, dilemanya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon. Baru ini dibaca. Baiklah, telepon dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, Ibu Yanti di Sumatera Barat, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Ibu disampaikan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang niat ketika hendak beribadah, apakah ada susunan kata-kata dalam hati seperti aku niat sholat 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, atau kehendak atau keinginan secara spontan aja Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Terus pertanyaan kedua. Yang kedua. Baik, silakan. Adanya larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah karena ini menyerupai kaumnya Nabi Lut yang durhaka kepada Allah. Bagaimana dalilnya Ustadz dan apakah hukumnya berlaku juga bagi wanita? Iya, baik.
Jazakallah khair. Wa Assalamualaikum iyaki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu Yanti di Sumbar. Pertanyaan ini disampaikan tadi malam di acara live interaktif di Akidah Jalan Lurus bersama Ustadz Torres. Tapi Ustadz Torres merekomendasikan Ibu Yanti untuk bertanya di hari ini bersama Ustadz Haikal mengenai memakai cincin jari telunjuk dan larangan memakai cincin jari telunjuk dengan jari tengah karena menyerupai kaum Nabi Lot. Apakah ini berlaku juga untuk wanita? Tidak boleh juga atau bagaimana? Itu pertanyaan yang tadi malam setelah direkomendasikan oleh Ustadz Roy untuk ditanyakan pada pagi hari ini bersama Ustadz Haikal. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi adalah niat dalam hati, apakah ada redaksi tertentu yang ada pakemnya untuk beribadah di dalam hati, misalnya mau sholat atau mau wudhu atau mau apa? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama itu bisa diulang Pak Pongki? Niat, apakah ada niat dengan redaksi tertentu dalam ibadah, misalnya mau sholat atau mau wudhu atau mau apa gitu, dalam hati bisa ditata mungkin kata-katanya atau bagaimana? Barakallahu fikum, seperti itu. Baik. Pertama, apakah niat itu harus disusun semacam tadi itu, saya sholat 4 rakaat ya di dalam hati atau tidak? Niat itu adalah inbiasul qalb, sesuatu keinginan di dalam hati itu sudah niat. Maka ketika ada seseorang mendengar azan subuh misalnya, kemudian dia bangun dari tidurnya mengambil air wudu misalnya, itu sudah niat dia sebetulnya. Dia sudah niat. Sehingga ketika di dalam sholat, apakah perlu lagi dia memantapkan niat tersebut? Sebenarnya tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya dia mendatangi masjid itu sudah dia berniat. Kalau dia tidak berniat, tidak mungkin dia datang masjid untuk salat. Makanya kata para ulama, orang itu disuruh untuk tidak berniat itu lebih susah ketimbang disuruh berniat untuk salat. Jadi orang disuruh ketika mau salat nih, jangan kamu berniat untuk salat. Itu lebih susah baginya ketimbang dia disuruh berniat untuk salat. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia mengambil bajunya dia, kemudian dia mengambil sarungnya, pergi ke masjid, itu tujuannya untuk salat. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam, kalau nggak salah, kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan sebuah cerita di haram Makki, di kota Mekah, di Masjidil Haram. Ada orang salat, kemudian dia berniat dan melafazkan niatnya tersebut. Dia menyebutkan, saya salat 4 rakaat di belakang imam karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang ini mengangkat takbir, ada satu orang menahan dia. Ya akhi, sebentar dulu, jangan diangkat dulu takbirnya. Kenapa? Kata dia, kata orang ini. Tadi Anda kekurangan, tadi tidak menyebutkan bulan dan tanggal katanya. Kurang tadi menyebutkan. Ya. Kemudian kata dia, Allah Maha tahu. Orang ini mengatakan Allah itu Maha tahu. Kata beliau, ya kalau Allah Maha tahu juga tahu apa yang engkau sebutkan tadi, ya, sehingga tidak ada bedanya. Ya. Jadi niat itu cukup di dalam hati dan tidak perlu apakah disusun dengan sedemikian rupa, tidak. Yang penting seorang berniat untuk salat sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kemudian masalah yang kedua, memakai cincin di jari telunjuk dan di jari tengah ya. Apakah itu boleh atau tidak? Maka pertama, hadis ini ya, hadis yang sahih ya, disebutkan diriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga, bahwasanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis sahih ya, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an atakhattam fi hadhihi wa hadhihi wa asyara ila sababati wal wusta, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku, kata Ali bin Abi Burdah, bahwasanya Nabi SAW melarangku, kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW melarangku untuk memakai cincin di jari telunjuk dan di jari tengah. Maka hadis ini sahih. Lafaz telunjuk dan tengah ini sahih. Yang tidak sahih adalah tambahan lafaz al-khinsir, yaitu jari kelingking. Ya. Adapun larangan ini, maka ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih, tetapi yang tidak sahih adalah adanya tambahan riwayat al-khinsir, yaitu jari kelingking. Adapun jari telunjuk dan jari tengah ya,
hadis ini adalah hadis yang sahih. Tetapi para ulama rahimahullahu taala ya banyak penafsiran ya tentang masalah larangan ini. Sebagian membawa ini kepada karahah ya, kenapa? Karena kata mereka asalnya larangan di dalam masalah akhlak, di dalam masalah adab itu sifatnya makruh, bukan pengharaman ya, pengharaman. Dan sebagian ahlul ilm membawa permasalahan ini ke dalam permasalahan bahwasanya ini cuma sekedar makruh ya, tidak sampai kepada tingkat pengharaman. Kemudian sebagian ahlul ilm rahimallahu taala mengatakan bahwasanya hadis ini membawa kepada pengharaman bagi mereka yang mengambil zahirnya an-nahi, zahirnya pelarangan ya. Sebagian lagi membawa hadis ini ke dalam masalah salat, pelarangan di dalam masalah salat, dan sebagian lagi membawa keumumannya. Wallahu a'lam, zahir hadis ini bercakup keumumannya. Makruh ya, makruh memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah secara umum ya, secara keumuman ya. Tidak hanya khusus salat saja, tapi di luar salat pun juga demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi boleh Ustaz ya memakai jari telunjuk dan jari tengah? Sebaiknya jangan ya. Dimakruhkan. Tapi kelingking boleh, jari manis? Oh, jari kelingking boleh, boleh, tidak ada masalah. Kalau jari manis? Boleh. Nikahan rata-rata jari manis. Ya. Telunjuk dengan jari tengah saja yang nggak boleh. Tapi telunjuk dan jari tengah sebaiknya jangan. Begitu juga perempuannya berarti ya Ustaz ya. Laki-laki dan perempuannya berlaku. Semuanya. Baik. Semuanya, hadisnya umum. Barakallahu fikum. Nah, Ibu Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita dapat ilmu lagi atas jawaban dari Ustaz tadi. Barakallahu fikum Ibu Yanti yang sudah bertanya di Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Terus saksikan Fatwa TV ya Bu ya. Alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semuanya ilmunya. Banyak sekali yang baru bagi kami semua di sini. Barakallahu fikum Ustaz, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Nasihat tadi pagi juga bagus sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum tentang harta. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah tuntas pada pagi hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di acara yang manfaat ini, insya Allah di pekan depan, di hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama, insya Allah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.